Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, masyarakat masih berpegang teguh pada kepercayaan masa lalu, yaitu kepercayaan nenek moyangnya. Bahkan ada sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh kepada keyakinan bahwa adanya makhluk halus yang tertarik kepada bunga-bunga tertentu. Dan berikut ini sahabat kita simak, inilah beberapa jenis bunga yang disukai oleh makhluk halus. Dan sahabat, sebelum lanjut silahkan jangan di skip dan cantumkan saja kolom komentar sahabat. Silahkan juga dukung channel Kang Odoy dengan like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya sebagai dukungan agar channel Kang Odoy terus berkembang dan tetap menyajikan video-video terbaru, tentunya video yang menarik. Dan Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Beberapa kepercayaan masyarakat Indonesia terutama terhadap makhluk halus. Ada beberapa jenis makhluk halus yang kita kenal, yang sering kita dengar dari terutama para ahli spiritual di Indonesia. Ada yang dinamakan tuyul, ada juga yang dinamakan kuntilanak, sundel bolong, genderuwo, dan lain sebagainya. Jenis-jenis makhluk halus yang kita sering kali dengar di telinga. Sahabat, berikut yang pertama adalah bunga kemuning. Bunga kemuning merupakan tanaman perdu, dapat mencapai ketinggian hingga 8 meter. Bunga ini dapat tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah. Selain merupakan tumbuhan liar yang berupa semak belukar, tumbuhan ini juga ternyata dipergunakan sebagai tanaman hias. Sekilas bunganya hampir mirip dengan bunga melati, akan tetapi aromanya lebih menyengat dari bunga melati. Dan bunga kemuning ini sekarang banyak ditanam masyarakat, biasanya di depan rumah. Dan tanaman ini daunnya berdaun kecil, dan kebetulan yang Kang Odoy ambil gambarnya ini kebetulan lagi tidak musim berbunga saat ini sahabat. Nah, bunga kemuning ini banyak diyakini merupakan bunga yang dijadikan sarana untuk pemanggilan hantu seperti pocong. Maka ketika sahabat menanam bunga kemuning ini di depan rumah kalian, maka ini diyakini akan dapat mengundang para pocong hadir di rumah sahabat. Wah, ini serem juga nih ya. Oke, kita lanjut sahabat untuk berikutnya. Inilah bunga kenanga. Nah, sedangkan bunga kenanga memiliki bentuk yang sangat indah. Jika tidak ingin dihantui, maka jangan pelihara bunga ini. Bunga ini menjadi mistis karena memiliki mitos sangat disukai oleh tuyul katanya. Karena dijadikan oleh tuyul ini sebagai mainannya. Nah, meskipun bisa mengundang makhluk halus, namun bunga kenanga ini memiliki manfaat yang sangat baik. Yakni bisa menangkal santet dan gangguan roh jahat yang dikirim oleh orang lain katanya sahabat. Ya, wallahu alam, inilah bunga kenanga sahabat. Dan kebetulan ketika Kang Odoy mengambil gambarnya, bunga kenanga ini sedang berbunga, dan khasnya bunga kenanga ini begitu wangi, apalagi ketika pagi hari setelah subuh. Apalagi sekarang lagi musim hujan, ini lagi wangi-wanginya. Inilah bunga kenanga sahabat. Dan selanjutnya, salah satu bunga yang disukai oleh makhluk halus diantaranya inilah bunga melati sahabat. Bunga yang berwarna putih kecil, imut, mungil, ini wanginya sangat khas dan banyak digunakan terutama pada pengantin ya. Ada rangkaian bunga melati, ini kita seringkali menemukan, inilah bunga melati sahabat. Bunga melati ini sangat identik dengan hal-hal mistis karena
dianggap bisa mengundang makhluk halus katanya. Bunga yang berwarna putih ini sangat disukai oleh Nyi Roro Kidul. Nah, ini bercerita tentang Nyi Roro Kidul. Mungkin ada beberapa orang yang melakukan ritual-ritual yang biasanya menggunakan bunga melati. Bahkan ada orang yang melakukan ritual mengkonsumsi atau makan bunga melati, ya sahabat. Nah, beberapa makhluk halus dan jin juga sangat menyukai bunga melati. Sehingga jika memiliki bunga ini, alangkah baiknya disingkirkan sajalah agar tidak mengundang makhluk halus di sekitar Anda. Wallahu alam. Ya, ini hanya kita bergantung kepada kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, terutama buat sahabat yang muslim. Ini kita harus lebih berpegang teguh pada akidah kita. Dan inilah sahabat bunga melati. Dan berikutnya inilah bunga Kamboja, sahabat. Bunga Kamboja yang banyak tumbuh biasanya di pemakaman umum. Ini wanginya yang cukup khas. Bunga Kamboja ini memiliki dipercaya oleh masyarakat memiliki unsur mistis karena konon katanya bisa memanggil makhluk halus untuk menempati pohonnya. Jadi dipercaya bahwa bunga ini menjadi salah satu yang bisa digunakan dalam pelaksanaan ritual pemujaan dan pemanggilan arwah. Inilah bunga Kamboja, sahabat. Nah, kita mengenai keyakinan masyarakat di tengah masyarakat tentang ritual pemanggilan makhluk halus yang menggunakan sarana bunga-bunga tertentu seperti bunga Kamboja ini masih kental di kita, sahabat. Ya, itulah keyakinan kepercayaan masyarakat kita yang punya latar belakang karena di kita ini di Indonesia, latar belakang pemahaman keagamaan kita keyakinannya berdasarkan dahulu animisme, dinamisme, dan kemudian berkembang menjadi agama Hindu, agama Buddha, dan makanya keyakinan seperti ini di Indonesia masih kental sekali, sahabat, terutama di Jawa. Oke, itulah bunga Kamboja, ya sahabat. Ini bunganya, dan kita seringkali menemukan bunga ini biasanya ada di pemakaman umum. Tapi untuk bunga Kamboja ini walaupun indah seperti ini, bunga Kamboja yang rata-rata mempunyai kelopak 5 lembar daun kelopak bunga. Ini ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih seperti ini, sahabat. Nah, inilah bunga Kamboja, sahabat. Nah, dan yang berikut ini adalah bunga sedap malam, sahabat, ya. Bunga sedap malam ini bunga yang daunnya panjang-panjang seperti ini biasanya digunakan di bunga ini bunga yang bertangkai panjang. Dan nah, ini bunganya seperti ini, sahabat. Ini biasanya di pas bunga biasanya, ya, yang di pot bunga ini biasanya diselipkan di situ. Banyak orang yang menyimpan bunga sedap malam ini sebagai hiasan, ya, rangkaian bunganya, karena memang rangkaiannya cantik seperti ini, sahabat. Ini banyak dijual di toko-toko bunga, tapi jarang sekali orang yang menanam ini karena mungkin kurang paham seperti apa bunganya. Dan bunga sedap malam ini ya seperti ini, sahabat, ya. Nah, inilah bunga sedap malam, sahabat, ya. Bunga ini biasanya di toko-toko bunga banyak dijual, tapi di masyarakat jarang sekali orang yang menanam bunga ini. Inilah bunga sedap malam. Dan selanjutnya ada bunga kantil, ya. Mungkin sahabat terutama buat para aktivis spiritual, bunga kantil ini biasanya tidak asing lah didengar, ya. Namun pohonnya di kita memang jarang, terutama di ini lebih banyak ditanam di daerah Bali. Ini banyak sekali, sahabat. Dan mungkin ada sebagian yang punya tanaman bunga kantil yang daunnya seperti daun jambu dan tingginya bisa sampai 8 meteran. Inilah bunga kantil, sahabat. Ya, bunga kantil ini meskipun bunga ini belum begitu terkenal, namun kerap kali digunakan
dalam acara 7 bulanan dalam adat Jawa nih. Konon katanya wangi bunga kantil ini sangat disukai oleh kuntilanak. Oh, serem banget ya. Nah, sehingga bunga kantil ini menjadi tempat kuntilanak gitu ya, sahabat. Sehingga bunga ini dianggap mistis karena bisa mengundang makhluk halus seperti kuntilanak. Dan mungkin sahabat yang suka melakukan ritual-ritual, terutama buat para ahli spiritual, bunga kantil ini biasanya dijadikan sarana pemanggilan atau sarana-sarana ritual. Dan di toko-toko bunga, biasanya di toko pedagang bunga ini banyak dijual, sahabat. Inilah bunga kantil. Bahkan di Indonesia, terutama para pelaku film layar lebar dahulu, film horor seperti almarhumah Susana, konon katanya beliau salah satu tokoh film horor yang melakukan ritual bunga kantil, seperti mengkonsumsi atau makan bunga kantil ya. Mungkin sekilas tidak masalah, tapi sebetulnya kalau orang sudah mengkonsumsi hal-hal seperti ini hati-hati sahabat, ini bisa menjadi masalah nantinya. Ya, sedangkan yang berikut inilah mawar merah ya sahabat. Di Indonesia, terutama di wilayah tropis, tanaman mawar merah ini banyak sekali. Terutama dulu juga Kang Odoi pernah punya mawar merah. Ini mawar merah yang aslinya seperti ini. Sementara yang di toko-toko bunga ini sudah banyak yang hasil okulasi dengan tanaman yang lebih pendek ya. Nah, bunga mawar merah ini ada mawar merah, ada mawar putih, bahkan konon katanya ada mawar hitam juga ya. Bunga mawar wanginya tanaman yang tumbuh tinggi dan merayap ini, berdaun juga berduri. Ini biasanya ditanam di depan rumah dan wanginya Masya Allah, kalau pagi ini lewat di depan rumah ada tanaman mawar merah ini wangi sekali sahabat, dan warnanya begitu menarik. Dan biasanya bunga mawar merah ini, tangkai mawar merah ini seringkali dijadikan simbol kasih sayang ya. Dan mawar merah dan mawar putih ini adalah kedua jenis bunga yang diyakini merupakan bunga yang dapat mengundang bagi para makhluk halus dikarenakan mempunyai aroma yang sangat wangi. Dan menurut kepercayaan, bunga mawar merah yang berwarna merah ini, yang seperti ini, dapat memanggil hantu sejenis sundel bolong ataupun kuntilanak. Wallahu alam ya sahabat. Dan ini adalah sebuah keyakinan yang berkembang di masyarakat dan bisa jadi ini adalah merupakan mitos. Dan bunga mawar yang berwarna putih dapat memanggil siluman ya. Inilah, dan bunga mawar putih, ada bunga mawar merah. Nah, oleh karena itulah kedua bunga ini sering dijadikan sesajen sebagai sarana untuk pemanggilan para makhluk gaib. Wallahu alam ya. Sahabat, itulah sekilas tentang ketujuh bunga yang konon di masyarakat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Banyak yang meyakini merupakan merupakan keyakinan bahwa bunga-bunga tersebut adalah bunga yang sangat disukai oleh makhluk halus. Dan sebagai akhir dari video ini, Kang Odoi berpesan, ini adalah merupakan keyakinan masyarakat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang masih banyak diyakini tentang makhluk-makhluk halus, tentang siluman dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita berpegang teguh pada ajaran agama bahwa hal-hal kepercayaan semacam ini adalah merupakan mitos-mitos atau keyakinan-keyakinan yang perlu disaring kembali oleh akidah kita seorang muslim. Oke, terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dukunglah channel Kang Odoi dengan mengaktifkan lonceng notifikasi agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoi. Tentunya Kang Odoi channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.